Orang sinting mana yang mau beli sampah gituan? Lindy kabel DisplayPort 1.4, support up to 8K 60Hz, support SDR juga, bandwidthnya 32,4 Gbps, ada pilihan 1 meter dan 2 meter sesuai kebutuhan lo, dan pastinya udah termasuk 24 bulan garansi Lindy. Buat detail lengkapnya, cek di deskripsi di bawah. Banyak banget lu pada minta review monitor portable, Bang. Tolong, monitor portable. Jujur gue pengen banget review buat lu pada segmen sampah gini, tapi bakalan boring lah kalau monitornya cuma satu layar kan. Pas banget kali ini More Life mau sponsorin portable double stack atas bawah, dan bebasin gue ngomongin apa aja, apalagi yang dibutuhin channel ini selain kebebasan ngomong. I love it. Double stack portable, sampahnya double bro. Gua jelasin. Konsep di otak gua sebenarnya sederhana. Lihat barang elektronik teknologi, produk yang fungsinya fokus di satu akan selalu lebih worth it secara value dan harga dibanding produk yang bisa ngelakuin A nih, tapi dia coba ngelakuin B juga. Ya biasa produk yang coba-coba lompat ke fungsi lainnya, konyol harganya. Contohnya, ada smartphone, ada tablet, HP lipat sebenarnya coba bikin dua fungsi jadi satu produk. Posisi di tengah-tengah dua itu tuh. Lu lihat harganya bahkan lebih mahal dibanding lu beli HP biasa dan tablet barengan. Ada juga PC AIO tuh, barang paling gak jelas yang pernah gue lihat. Produk yang berusaha di tengah-tengah antara monitor, PC, mau coba digabungin jadi satu. Harganya nggak ngotak, performance lemot di harganya, ya kecuali lu punya perusahaan gede yang udah sisihin duit buat hamburin refresh mesin lama. Selain itu, gue rasa nggak ada alasan lu beli PC AIO. Di dua produk tadi, karena kedua produknya ada mesinnya yang bisa langsung dipakai, produksinya juga bisa dibilang cukup banyak, plus ada sisi subjektivitas yang masih bisa dibela. Ya kan, handphone lipat enak, Bang. Handphone bisa langsung sama tablet sekalian. PC AIO tuh enak, Bang. Di meja clean, gak butuh kabel banyak-banyak. Dua itu masih better lah dibanding monitor. Monitor sendiri produk yang udah niche. Lu bikin produk yang harusnya dipakai di rumah supaya bisa dibawa keluar. Portable monitor itu niche-nya jadi kuadrat. Lu hajar lagi portable monitor stack 2 ke atas. Niche-nya jadi triple, bos. Semakin niche kebutuhan yang diselesaikan sama sebuah produk, produksinya tuh makin dikit. Efek ke harganya makin mahal, dan kalau mau dituning bagus lagi, harganya gila-gilaan. Dan buat simpulin semua bacot gua dari tadi, ini ampas dan menangis ente ketika lihat harganya 10 juta. Wow, kodrat dilawan, harga udah di awan-awan. Taruh legend gue di sebelahnya gini. Gaben pun ikut ketawa lihat produk ampas ini. Di 10 juta lu cuma dapetin monitor portable dual 16 in di resolusi 2K yang disesuaikan sama 16:10, cuma 60 Hz dan 100% sRGB. Dan demi G-SOX bisa menang Design Award 2024 Red Dot. Dia pakai bahan metal atau aluminium yang bagus. Ya sesuai harga, ya, berkualitas lah kata-kata tepatnya. Engsel juga enak dimainin, dikasih magnet juga di bagian belakang supaya bisa bikin barang ini jadi berdiri keren. Dan masalahnya buat bikin barang ini bisa berdiri, lu mesti beli aksesoris terpisah. Lu bisa pilih stand magnet atau casing magnet kayak yang gua pakai di sini. Atau kalau lu mau pasangin bracket di rumah, tetap lu mesti beli adapternya buat nempel di magnetnya. Dan lu hitung sendirilah aksesorisnya. Wah, kegilaan, nambah harganya lagi. Kelengkapannya lu dapetin kabel-kabel kayak gini. Ya sebenarnya ada kayak satu alat kecil aksesoris buat bisa berdiri, cuma kualitasnya terlalu meh gitu ya. Berarti di 10 juta lu dapetin produk ini tanpa bisa berdiri kalau gue bisa bilang. Bagian port udah cukup dipikirin. USB-C portnya dikasih 2, satu buat colok dari laptop, layarnya udah bisa langsung dipakai ambil power dari laptop via USB-C. Modenya bisa lu pilih, tinggal pencet tombol aja. Tipe 1 monitor di tengah, ada tipe mirror semua layarnya, atau extend jadi 3 monitor yang lu pakai. Masalahnya dengan monitor cuma dikasih power dari laptop kayak gini, ngebuat 2 panelnya atas bawah cuma punya 60 nits brightness. Ini dipakai outdoor sudah pasti tidak mungkin, karena pas disembur matahari, mata lu nyipit sesipit-sipitnya pun nggak bakal ngebantu lu lihat kontennya. Lu pakai di cafe shop pun nyeting posisinya ribet karena meja cafe shop rata-rata kecil, kelihatan alay juga pas lu nyeting. Dan kalau lu duduk di dekat jendela yang masuk sinar matahari juga, ya kontennya susah dilihat. Ya bisa sih lu colok power brick-nya ke monitornya langsung,
monitornya dapat power dari colokan listriknya, sekaligus ngecharge laptop lu barengan. Brightness-nya ya langsung terbang, bisa ke 400-500 nits, bisa lu atur. Problemnya, harganya seharga laptop baru. Ya kalau gua mendingan gua punya 2 laptop dibanding punya laptop sama barang ampas ginian. Atau gua punya laptop plus Legend Go. Atau gua punya laptop atau iPad, atau gua punya laptop ini plus simpanan ani-ani ya, lagi minum kopi. Suka-suka lu lah, 10 juta ya lu pakai apa? Di sisi lain lu mau pakai ini stay di rumah pun value-nya nggak jelas. Gue yakin lu cap cip cup aja di Tokopedia buat monitor biasa, value-nya sudah pasti 100% lebih worth it. Use case-nya nggak jelas, harganya 10 juta. Dan yang paling bermasalah dari monitor portable, yang nggak cuma G-Shock di sini ya, semua portable akan sama kayak gini, ada di input lag-nya. Portable G-Shock ini 30 kali lebih lemot dibanding monitor paling worth it dan murah yang ada di pasaran. Dengan harga yang hampir 10 kali lipat lebih mahal dibanding Sky atau Xiaomi, yang kalau lu pakai voucher, banyak yang dapat cuma 1,1 juta member-member di Discord. Dan kalau lu lagi hoki banget, harga mereka berdua cuma 1 juta atau di bawah 1 juta. Ini mau power brick ya gue colok, atau ambil dari power laptopnya, input lag-nya tetap setinggi itu. Dan kalau lu bener-bener perhatiin datanya, layar atas itu lebih lemot lagi panelnya dibanding panel yang bawah. Itu semua karena G-Shock gunain monitor yang sama kayak di bawah, dibalik 180 derajat buat ditempel di bagian atas. Dan karena itu konsep yang melawan kodrat monitor itu sendiri, input lag yang jadi korbannya. Dan gue bisa tahu itu karena gue tes subpixelnya di bawah RGB, di atas BGR. Hal di balik panel gini pun berefek ke teks karena sistem clear type dari Windows diprogram buat subpixel RGB. Ketika dia masih render buat subpixel BGR di bagian atas, teks kena impact yang lebih blur dan ada bayangan pelangi gitu. Buat motion blur cukup dituning bagus, ya bagus sesuai standar 60 Hz ya, bukan bagus sama harganya. Ya 10 juta sih. Ngebuat semua yang dibahas di sini ampas. Panel bawah udah dituning bagus sekitaran 5 ms, semua transisi udah lebih cepat dibanding refresh window-nya 60 Hz. No overshoot juga. Kembali lu bisa lihat tuning panel atas kelihatan lebih sulit, lebih lambat panelnya. Sekitar 6 ms, no overshoot. Kalau dari angka aja kelihatan G-Shock bisa mepetin kualitas Xiaomi dan Skyward. Pas lu lihat hasil visualnya, bedanya bumi sama langit. Dan ingat, Xiaomi Skyward monitor 1 jutaan kecil atau di bawah 1 juta. Dual stack ampas ini 10 juta. Gue tes tuning warnanya pas cuma ambil power dari laptop doang. Tuning putihnya sih not bad ya. Panel bawah sekitar 6, panel atas lebih akurat sekitar 4 ya. Kualitas oke lah di tuningnya. Sekalian gue tes juga pas colok power, ya ada sedikit perubahan akurasi colok dan nggak colok. Gamutnya bener sesuai klaimnya sekitar 100% sRGB, akurasi warna sRGB-nya not bad aja sekitar 5-6 DE, cukup akurat. Kembali pas dicolok listrik kualitasnya ada perubahan. Panelnya basic aja, coverage-nya sRGB only, udah pasti nggak akan akurat di display P3. Kualitas panel ginian jelas dibantai sama Skyward 1 jutaan kecil yang kasih sRGB dan P3 akurat, tinggal ganti preset aja. OSD-nya bener-bener basic, gak ada yang bisa lo setting gimana, jadi ini optimal settingnya buat lo yang mau ganti-ganti brightness. Dan butuh full kalibrasi buat bikin panelnya sangat akurat di sRGB, panel atas ataupun panel bawah. Contrast-nya nice sesuai panel IPS 1000/1, max brightness kayak yang tadi gue udah kasih tau 400-500 nits, minimum brightness juga udah oke di bawah 50 nits, enak dipakai gelap-gelapan. Garansinya 1 tahun dari More Life, authorized distributor G-Shock yang resmi di Indonesia. Di akhir nggak ada yang perlu gue ngomong lagi lah, harga 10 juta, fungsi nggak jelas, cap cip Tokopedia bisa dapat monitor bagus, udah ada Legend Go dan sejenis di market. Bahkan gua nggak nyangka gua bakal ngomong gini, PS5 dengan segala gimmick bullshit plus dangkalnya otak penyetongnya digabungin jadi satu, masih jauh-jauh lebih bervalue dibanding barang ampas gini kan. Dan pasti nih habis ini ada yang komen, Bukan lu marketnya bang, miskin lu bang. Kalau orang kaya mah pasti beli-beli aja. orang yang bener-bener kaya nih, yang mau hamburin duit, beli barang 10 juta ampas ginian, habis dia beli, dia taruh di kamarnya, terus dia main Ferrari sama temen-temennya. Gak butuh orang-orang gituan nonton video review, apalagi dia ada waktu buat komen. Gak ada waktu buat komen kayak gitu. Dan video plus data-data ini mau nunjukin kalau barang yang berusaha punya fungsi beririsan di tengah-tengah produk yang udah established selalu ampas value to performance-nya. Bahkan maestro kayak Steve Jobs yang ngeciptain iPad, produk yang beririsan antara smartphone dan laptop dengan segala integrasi hardware dan software ekosistem yang bagus, iOS, iPadOS, macOS, dan dengan segala aksesoris iPad yang berhamburan di market, dan terintegrasi juga iPad itu sama Apple Pencil, Apple Keyboard, produksi juga massal, ngejadiin iPad masih jadi tablet terbaik buat dibeli sampai hari ini. Tetap punya dilema fungsi yang sama. Kalau lu bener-bener
bener-bener punya 3 device itu, iPhone, iPad, MacBook. Gue punya dan gue pakai ketiganya setiap hari. 90-95% waktu gue habisnya tuh di iPhone dan pasti MacBook lah. iPad cuma temenin gue pas mau tidur, nonton Disney Plus bentar, atau dengerin podcast. Ya hal yang bisa dilakuin juga sebenarnya sama tablet Xiaomi yang murah. Ya kayak Redmi Pad tuh cuma 2 juta. Ya mungkin di Redmi Pad lebih nge-lag aja. Tapi secara fungsi ya sama aja. Dan udah terjawab ya, itu pandangan gue soal monitor portable. Input lag nggak jelas, value nggak jelas, fungsi nggak jelas. Apalagi double stack 10 juta gini, nampas. Thank you More Life yang bebasin gue ngomong apa aja. Lu bisa cek ke tokonya. Ya lu bisa cek sih barang 10 juta ampas ini. Tapi saran gue, cek aja produk-produk G-Shock lainnya yang tipe aksesoris ya. Kualitasnya lumayan oke dan garansinya 18 bulan. Gue Alden dari GTD, sampai jumpa.